Rom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Alfi Lutfan sebagai moderator dan pemateri dan teman-teman saya. Saya Heru Hidayatullah sebagai pemateri. Saya Fadila Putri sebagai pemateri. Saya Nadifa Siska Musdalifah sebagai pemateri. Adanya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Dasar Sistem Basis Data dan Lingkungan Basis Data. Langsung saja materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Itu ada data dan informasi dalam perusahaan data. Data dan informasi merupakan aset penting sebuah perusahaan. Pengambil keputusan memerlukan data dan informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu. Meskipun mengelola data dan informasi merupakan permasalahan yang sangat kompleks, namun bila data dikumpulkan, dikelola, dan diinterpretasikan secara benar, maka hal tersebut akan membawa keberuntungan bagi organisasi atau perusahaan yang memilikinya. Selanjutnya, data. Data itu sendiri secara teoris, data diidentifikasikan dengan fakta tentang objek dan kejadian yang dapat direkam dan disimpan pada media komputer. Menurut Ullman dan Widom 2007 dan Ullman 2003. Menurut catatan seorang tenaga pengecer, data bisa jadi mencakup fakta-fakta seperti nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Data sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu data terstruktur dan data tidak terstruktur. Selanjutnya, informasi. Informasi itu didefinisikan sebagai data yang telah diolah sehingga pengetahuan dari orang yang menggunakan data itu mengalami peningkatan. Satu cara untuk mengkonversi data menjadi informasi adalah dengan meringkas mereka atau sebaliknya mengurangi data. Kemudian memproses dan menampilkan mereka untuk diinterpretasi oleh pengguna. Selanjutnya, selanjutnya itu sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau SMBD itu sendiri adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan pengendalian, pemeliharaan, dan penyediaan akses ke basis data oleh pengguna. SMBD menyediakan metode yang sistematis untuk menciptakan, memperbarui, menyimpan, dan mengambil data dalam sebuah basis data, sehingga memungkinkan pengguna akhir dan pemrogram aplikasi yang berbeda berbagi data yang sama. Sebuah SMBD juga menyediakan fasilitas pengendalian terhadap akses data, menegakkan integrasi data, mengelola konkurensi, dan memulihkan basis data dari berbagai kesalahan. Metadata. Metadata adalah data yang menggambarkan sifat atau karakteristik data dan konteksnya dipandang dari sudut pengguna akhir. Beberapa sifat yang biasanya dijelaskan melalui metadata adalah nama data, definisinya, panjang atau ukuran, dan batasan atau cakupan nilai yang diizinkan. Metadata mendeskripsikan konteks data yang meliputi sumber data, di mana data disimpan, kepemilikan atau pengelolaan dan penggunaan. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada model data, entitas, dan kerelasian. Model data itu berfungsi menangkap sifat dan hubungan antar data, mempresentasikannya dalam bentuk grafis dan digunakan pada tingkat abstraksi yang berbeda, sebagaimana sebuah basis data dikonseptualisasikan dan dirancang. Efektivitas dan efisiensi sebuah data bergantung pada struktur yang dikembangkan dari model datanya. Ada entitas, yaitu yang merupakan sejumlah objek penting yang sudah ditentukan oleh administrator entitas, diartikan sebagai kata benda yang menggambarkan orang, tempat, objek, peristiwa, atau konsep dalam lingkungan bisnis yang informasinya harus dicatat dan disimpan. Dan keselarasan itu merupakan basis data yang memiliki struktur yang baik, akan mampu menetapkan dengan tepat sejumlah kerelasian antar entitas yang ada dalam sistem, sehingga dapat diperoleh informasi yang diinginkan. Selanjutnya, sekian materi dari saya. Pada materi berikutnya akan disampaikan oleh Fadila. Pada Fadila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di bagian ini saya akan menjelaskan pengolahan data
prabasis data. Padahal penggunaan komputer, konsep basis data belum dikenal. Komputer digunakan untuk perhitungan ilmiah dan rekayasa dengan kemampuan terbatas. Dalam dunia bisnis, komputer mulai digunakan untuk menyimpan, membaca, dan memanipulasi data dalam jumlah besar. Sistem yang digunakan saat itu disebut sistem pengolahan berkas atau file processing system. Next. Alasan mempelajari sistem berkas tradisional adalah, walaupun sudah digantikan oleh sistem basis data, sistem berkas tradisional tetap penting dipelajari karena masih digunakan untuk beberapa keperluan seperti sistem backup data. Yang kedua yaitu membantu memahami kelemahan sistem lama sehingga perusahaan dapat menghindari kesalahan saat merancang sistem baru. Next. Kelemahan sistem pengolahan berkas ini adalah beberapa keterbatasan sistem berkas tradisional adalah yang pertama ada ketergantungan program dan data, yang kedua ada duplikasi berkas, dan yang ketiga yaitu ada redundansi data atau data ganda, yang keempat waktu pengembangan aplikasi lama, yang kelima pemeliharaan program sulit dan mahal. Kelemahan ini menyebabkan sistem menjadi tidak efisien dan sulit dikembangkan. Next. Ada contoh kasus pengelolaan data, yaitu pada jurusan keperawatan, situasi ini memiliki 3 sistem informasi yang berbeda. Sistem kemahasiswaan untuk KRS atau KHS, yang kedua yaitu sistem kepegawaian untuk data dosen pembimbing akademik, yang ketiga yaitu sistem keuangan untuk membayar UKT. Tiga sistem ini menyimpan data mahasiswa, nama, NIM, alamat secara mandiri. Contoh kejadian data yang berdampak ini adalah mahasiswa bernama Andi, NIM 123 melakukan pindah domisili atau ganti alamat dan melaporkan ke bagian kemahasiswaan. Akibat dan dampak yang terjadi adalah duplikasi data, di mana data Andi tersimpan 3 kali di file sistem kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan. Dan yang kedua yaitu redundansi data, informasi dasar Andi tersimpan berulang kali di tempat yang berbeda, padahal seharusnya cukup 1 kali. Yang ketiga yaitu inkonsistensi data, di mana data di sistem kemahasiswaan sudah diperbarui, sedangkan di sistem keuangan masih menggunakan alamat lama karena petugas masih menggunakan alamat lama karena petugas tidak memperbarui di semua sistem. Yang keempat yaitu pemborosan ruang penyimpanan, di mana kapasitas hard disk atau server terpakai lebih banyak untuk menyimpan data yang sama berulang-ulang, padahal sumber daya server terbatas. Next. Next. Yang selanjutnya itu ada pendekatan basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan saling berhubungan secara logis. Keuntungan penggunaan basis data adalah mengurangi redundansi data, meningkatkan konsistensi data, memudahkan berbagi data antar pengguna, dan mempercepat pengembangan aplikasi. Manfaat pendekatan basis data yaitu yang pertama ada standarisasi data dalam organisasi, peningkatan kualitas data, akses data lebih cepat dan mudah. Yang keempat yaitu menghemat pemeliharaan program, dan yang terakhir mendukung pengambilan keputusan manajemen. Biaya dan risiko pendekatan basis data. Walaupun memiliki banyak keuntungan, pendekatan basis data juga memiliki beberapa tantangan, yaitu yang pertama ada membutuhkan personal khusus atau administrator basis data. Yang selanjutnya yaitu ada biaya instalasi dan pengelolaan sistem tinggi. Yang ketiga yaitu biaya konversi dari sistem lama. Yang keempat yaitu backup dan recovery data. Dan yang terakhir potensi konflik organisasi terkait kepemilikan data. Next. Akan dilanjutkan oleh Nadifa. Baik, materi selanjutnya yaitu lingkungan basis data. Untuk pendorongan komponen penunjangnya itu, karena sebelumnya untuk membangun sistem, perusahaan harus memahami komponen utama agar tidak terjebak pada kegagalan sistem utama. Menurut Hofer, dan terdapat 9 komponen utama dalam lingkungan basis data. Yang pertama basis data, yaitu koleksi data yang saling terkait secara logis. Yang kedua DBMS, yaitu Database Management System, yang perangkat lunak yang menjembatani pengguna dengan data. Yang ketiga ada repository, yaitu wadah sentralisasi deskripsi data seperti format laporan dan hubungan antar data. Yang
selanjutnya itu program aplikasi, yaitu perangkat lunak untuk membuat, memelihara, dan mendiseminasikan informasi. Yang kelima yaitu ada antarmuka pengguna, yaitu media interaksi pengguna seperti menu, bahasa query, dan lain-lain. Yang keenam ada administrator data atau basis data, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan data dan desain sistem. Selanjutnya ada cache tool, yaitu alat bantu otomatisasi proses perancangan. Selanjutnya ada pengembangan sistem, yaitu analis dan pemrogram yang membangun aplikasi. Yang terakhir ada pengguna akhir, yaitu orang yang menambah atau menghapus dan menggunakan data melalui DBMS. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu kategori aplikasi basis data. Aplikasi basis data ini berevolusi dari pengguna individu hingga skala global. Berikut ada kategori utamanya, ada dua. Yang pertama yaitu basis data pribadi atau single user. Basis data ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan satu orang pengguna saja. Biasanya dijalankan pada perangkat pribadi seperti PC, laptop, atau smartphone untuk menyimpan informasi sederhana, seperti data kontak pelanggan atau simulasi kredit. Meskipun meningkatkan produktivitas individu, kategori ini memiliki resiko tinggi karena datanya terisolasi, sehingga sulit untuk disinkronkan atau dibagikan jika manajer membutuhkan laporan yang terintegrasi. Yang kedua itu basis data workgroup. Kategori ini ditujukan untuk tim kecil, biasanya maksimal itu ada 25 orang yang bekerja dalam proyek atau departemen yang sama. Tujuannya yaitu untuk mendukung kolaborasi antara anggota tim agar dapat berbagi informasi yang sejenis secara efisien. Data biasanya disimpan pada sebuah server pusat yang diakses melalui jaringan LAN, memungkinkan setiap anggota melacak status dan perubahan data secara nyata. Tantangan utamanya terletak pada desain yang harus mampu menangani akses bersamaan tanpa merusak integritas data. Next. Baik, materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Nadifa yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Heru. Pada Heru dipersilahkan. Kepada moderator, di sini ada materi yang bernama basis data level, departemen atau divisi. Apa itu basis data departemen atau divisi? Itu adalah data yang dirancang untuk mendukung berfungsi dan kegiatan dari departemen divisi tertentu. Jadi sebagai contohnya itu sebuah basic data pengawal yang dirancang untuk melacak data karyawan terkait dengan riwayat pekerjaan, keterampilan, dan tugas yang pernah dilakukan. Selanjutnya itu ada basis data perusahaan. Itu adalah data yang mencakup keseluruhan organisasi atau perusahaan, setidaknya itu sejumlah departemen atau divisinya. Basis data tersebut itu ditunjukkan untuk mendukung operasi dan pengambilan keputusan pada level organisasinya. Itu ada data-datanya seperti kantor pusat, penjualan, atau apa itu. Itu yang menunjukkan masing-masing unit usaha memiliki basis data terpisah untuk mendukung sebagai operasi di unit tertentu. Selanjutnya itu ada basis data yang web and endlet. Wah, itu adalah data yang dalam beroperasi mampu dijangkau melalui via internet, jaringan kelas dunia yang dengan mudah menghubungkan pengguna dari berbagai performa, memulai antarmuka yang dikenal seperti browser web atau web mirip seperti Google itu,
kalau untuk webnya itu. Ada ada juga evolusi sistem basis data. Itu gambar yang sejarah-sejarah datanya. Itu menunjukkan akses evolusi tersebut dengan fokus pada teknologi basis data yang dominan dalam setiap da, dekadenya itu. Jadi ada 100 1960-an itu model lamanya yang berbasis data, sampai yang selanjutnya ada sampai 2020. Saya akan kembalikan kepada moderator. Kasih pada materi ya. Ya, itu saja hasil presentasi kami tentang diskusi kami yang berjudul Sistem Basis Data dan Lingkungan Basis Data. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.